Dukungan pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kepada UMKM di Bali telah diwujudkan dalam berbagai program. Salah satunya adalah Diklat Business Plan dan Negosiasi Bisnis Angkatan 1 yang dilaksanakan pada 22 hingga 26 Juli 2024 di Gedung PLUT KUMKM Provinsi Bali. Diklat Business Plan dan Negosiasi Bisnis Angkatan Pertama dilaksanakan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali melalui UPTD Diklat Koperasi dan UMKM. Kegiatan ini diikuti 36 peserta yang merupakan para pelaku usaha UMKM dari berbagai daerah di Bali. Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali, Iwayan Ekadina, mengatakan diklat ini dilaksanakan mengingat pentingnya kemampuan menyusun perencanaan bisnis dan negosiasi bagi pelaku UMKM. Menurutnya, perencanaan bisnis yang baik akan membawa UMKM semakin maju dan bisa memetakan resiko serta tantangan yang dihadapi. Demikian pula dengan kemampuan negosiasi yang dapat membuka peluang-peluang baru bagi UMKM dalam memasarkan produknya. Baik, kalau kita bicara UMKM tentu tidak terlepas dari yang namanya perencanaan, sehingga Dinas pada tahun ini menyelenggarakan Business Plan dan Negosiasi Bisnis. Kenapa harus Business Plan? Karena suatu bisnis harus dilaksanakan dengan suatu perencanaan yang matang untuk mengarah ke tahun-tahun berikutnya menjadi usahanya semakin maju dan berkembang ataupun memetakan dampak-dampak risiko, tantangan ataupun mencari pemasarannya. Nah, untuk itu, untuk melengkapi dari bisnis plan itu tentu akan dilengkapi pula dengan negosiasi bisnis yang terkait dengan pemasaran, sasaran daripada konsumen yang akan dituju terkait dengan inovasi produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM. Sehingga diklat ini sangat penting untuk mewujudkan UMKM wirausaha mapan ataupun menuju UMKM yang naik kelas. Lebih lanjut, Wayan Ekadina mengatakan, Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung kemajuan UMKM di Bali. Dalam hal pemasaran produk, UMKM dibantu melalui kegiatan pasar murah dan pasar gotong royong, bekerja sama dengan berbagai stakeholder di Bali. Sedangkan dalam pemasaran online, Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali juga memfasilitasi UMKM agar dapat memasarkan produknya melalui berbagai e-commerce yang ada. Langkah-langkah untuk kita lakukan di dalam membantu pemasaran UMKM yang memiliki produk, tentu saja kita memfasilitasi berkenaan dengan memperluas akses pasar, baik secara digital maupun secara konvensional. Secara konvensional, kita melaksanakan perluasan pasar melalui pasar murah, pasar gotong royong, dan lain sebagainya. Kita bekerjasama dengan stakeholder yang ada di Bali. Secara online, tentu kita juga memfasilitasi dengan Gojek, Shopee, ataupun pemasaran e-commerce yang ada yang lainnya. Termasuk juga e-katalog yang ada untuk dikonsumsi atau diperkenalkan produk-produknya kepada calon konsumen yang ada. Berkenaan dengan perkembangan pemasaran atau perluasan pemasaran itu sendiri, kita didukung juga oleh regulasi, tentu sangat berdampak sekali. Seperti yang telah kita lakukan pemasaran secara digital, kerjasama dengan Gojek, Shopee, ataupun pemasaran digital lainnya, itu sangat signifikan dari pendapatan yang sebelumnya di bawah rata-rata menjadi lebih baik, sehingga memberikan motivasi termasuk daya ungkit kepada UMKM kita lebih berinovasi dan berdaya saing terhadap produk-produk yang dihasilkan. Sementara PLT Kepala UPTD Diklat Koperasi UMKM Provinsi Bali, Iputu Wiradirgantara, mengatakan diklat perencanaan bisnis dan negosiasi bisnis berisi berbagai materi yang terutama mengembangkan soft skill para pelaku UMKM. Salah satunya adalah skill public speaking yang sangat diperlukan dalam mengkomunikasikan produk UMKM kepada konsumen. Nah, dalam hal ini bisnis plan dan negosiasi bisnis kita hadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Mereka bisa dilatih dengan materi berupa salah satunya yaitu public speaking bagi pelaku UMKM yang bertujuan untuk memperkenalkan produk
mereka dari awal, mungkin dari ide bisnis plan hingga negosiasi bisnis. Dari negosiasi bisnisnya yang kita tekankan yaitu public speaking, soft skill-nya dalam memperkenalkan, menyebarluaskan, membahasakan maupun memasarkan produk yang mereka hasilkan supaya dapat dikenal atau dalam bahasa sekarang viral, hingga dikenal oleh masyarakat sehingga dapat digunakan oleh konsumen langsung. Diklat Bisnis Plan dan Negosiasi Bisnis merupakan yang pertama kali dilakukan Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali. Meski demikian, Iputu Wiradirgantara mengatakan diklat ini mendapat sambutan antusias dari para pelaku UMKM di Bali. Diklat Bisnis Plan dan Negosiasi Bisnis kita laksanakan di tahun 2024. Ini merupakan diklat yang pertama kali dilaksanakan dengan jenis Bisnis Plan dan Negosiasi Bisnis. Antusias peserta yang berasal dari pelaku UMKM sangat luar biasa, sangat antusias yang saya lihat sendiri karena kebetulan saya yang memantau langsung pelaksanaan pelatihan. Jadi mereka berharap mudah-mudahan kegiatan serupa dapat dilaksanakan selanjutnya. Tentunya kita tetap mengupayakan untuk melaksanakan dan tentunya kita mengevaluasi dalam pelaksanaan pelatihan ini. Salah satu materi yang diberikan dalam Diklat Bisnis Plan dan Negosiasi Bisnis adalah materi tentang public speaking yang diberikan oleh founder Public Speaking Bali, Niputu Dwi Ferayanti Utami. Dalam diklat ini, Dwi Vera memberikan beberapa modul terkait komunikasi bisnis, diantaranya tentang basic mindset of public speaking, komunikasi verbal dan non-verbal, teknik presentasi, serta personal branding. Menurutnya, berbagai materi tersebut sangat berguna bagi para pelaku UMKM dalam mengkomunikasikan produknya kepada konsumen. Dan beberapa modul akan kami berikan, diantaranya adalah basic mindset of public speaking, karena ketika kita memiliki usaha, baik itu barang, produk, atau jasa, kita harus bisa mempromosikan. Sehingga basic mindset dari seorang pelaku usaha terkait bagaimana komunikasi dan juga public speaking itu harus kita tekankan terlebih dahulu. Setelah itu akan ada materi kedua, yaitu verbal dan non-verbal. Untuk verbal sendiri adalah pemilihan kata. Jadi biasanya kita sebagai marketing, ya, negosiasi bisnis, itu ada ajakan untuk yuk beli sekarang juga diskon dan juga special price. Nah, itu juga nanti akan kita berikan untuk verbal. Non-verbal adalah lebih ke gerak tubuh, ajakan. Jadi harus open body language. Selain itu juga ada teknik presentasi. Mereka akan mempresentasikan produk atau jasa yang dimiliki. Dan terakhir, itu adalah personal branding. Bagaimana membranding tidak hanya usaha tapi juga personal dari pengusaha tersebut. Sehingga usaha yang dimiliki semakin sukses ke depannya. Karena core-nya sebenarnya adalah komunikasi. Sudah punya produk yang bagus, jasa yang bagus, tapi tidak bisa menyampaikan bagaimana benefit ketika kita membeli produk tersebut, apa yang kita dapatkan ketika memakai jasa dari pelaku UMKM tersebut. Nah, itu juga harus dilatih ya, bisa dipraktekkan dan juga terus diasah. Selain public speaking, para peserta diklat juga mendapat berbagai materi terkait perencanaan dan negosiasi bisnis. Di antaranya tentang pembuatan bisnis plan, elevator pitch, dan cara bernegosiasi. Salah seorang peserta diklat dari UMKM Kayuntara Arsitek, Niketut Ayu Widyaningsi mengatakan berbagai materi dalam diklat ini sangat membantunya dalam mengembangkan usaha melalui sebuah bisnis plan. Selama ini belum menggunakan bisnis plan secara proper, kita jalan saja. Jadi dengan adanya diklat ini kami sangat-sangat terbantu. Terima kasih kepada Dinas Koperasi dan UMKM Bali yang telah memfasilitasi diklat ini bagi kami para pengusaha muda. Semoga jaya selalu. Hal senada diungkapkan peserta diklat dari UMKM Warung Sukacita Rasa Sate Babi David Andoko Wibowo yang mengatakan diklat ini telah memberinya berbagai skill dalam berbisnis seperti public speaking dan membuat bisnis plan. Hal itu membuat dirinya semakin bersemangat dalam mengembangkan usaha. Untuk diklat yang saya peroleh cukup baik, khususnya untuk public speaking, terus untuk membuat bisnis plan sehingga kami lebih bergairah kembali. Kadang sebagai pengusaha kami ada masa di mana kami stuck, sehingga dengan ada diklat ini kami lebih semangat lagi untuk mempromosikan apa yang menjadi usaha kami ke depan. Selain diklat bisnis plan dan negosiasi bisnis,
Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali tahun ini juga melaksanakan diklat konten kreator serta diklat manajemen usaha dan keuangan bagi para pelaku usaha UMKM di Bali. Kabar Bali Hits mengabarkan.